sudah melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah, menuju majelis ta'lim, menuju majelis ilmu dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan atas niat-niat kita, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keutamaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam menuntut ilmu. Salawat serta salam tidak bosan-bosannya kita membasahi lisan kita dengan mengucapkan selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita umatnya yang senantiasa istiqomah. Kita tegak di atas sunnah beliau. Sebagaimana para ulama, para salafus soleh, yang mereka juga tegak di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita orang-orang yang nantinya akan berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak terasa sudah 3 pekan kita tidak bertemu. Ya. Awal kata ana ucapkan, kaifa halukum ikhwani fillah? Bagaimana kabar kita semua hari ini? Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Kalau ditanya kaifa halukum, jawabnya bi khair walhamdulillah. Ya, itu nikmat ya, nikmat yang hari ini tidak semua orang mendapatkannya. Mungkin sebagian saudara-saudara kita dalam keadaan terbaring sakit. Ya. Syukur kita kepada Allah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan ikhwani fillah, mungkin kita bisa bergeser tempat duduknya agak di sebelah sini. Agak bergeser ke bagian sini saja nanti. Kalau seandainya kanan kiri kan kita nanti nggak enak. Nggak ngadap kamera gini, Ustadznya. Ustadznya nggak ngadap kamera gitu ya. Baik. Apa nih ya ikhwani ya, bukan maksud mengatur-ngatur ini. Barakallahu fikum. Baik ikhwani fillah, kita lanjutkan pembahasan kita ya, fikih muyassar. Yang mana 3 pekan yang lalu kita sudah memasuki tentang wudu ya, tentang wudu. Dan telah kita sampaikan juga bahwasanya keutamaan dari berwudu. Ya, salah satunya sebagaimana telah kita dengarkan 3 pekan yang lalu, bahwasanya salah satu keutamaan orang-orang yang berwudu adalah Allah menggugurkan dosa-dosa bersamaan dengan mengalirnya air dari anggota tubuh kita yang kita wudu. Ya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan insyaallah hari ini kita lanjutkan ya. Kemarin kita masuk al-mas'alatu tsaniyah, ad-dalilu ala wujubihi wa ala man yajibu wa mata yajibu. Ya. Dalil tentang wajibnya berwudu, kemudian kepada siapa diwajibkan berwudu dan kapan diwajibkan berwudu. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain ila akhir ayat. Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin menegakkan salat, maka basuhlah wajah kalian. Ya, wajah kalian.
Kemudian basuhlah tangan kalian sampai siku. Ya. Kemudian usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai mata kaki. Ya. Ini dalil menunjukkan bahwasanya ada anggota wudhu yang wajib dibasuh dan disapu. Ya. Kemudian wa 'ala man yajibu, dan kepada siapa diwajibkan? Fayajibu 'alal muslim al-baligh al-'aqil. Ya, diwajibkan atas kaum muslimin, kemudian baligh, ya, orang yang baligh, yang dewasa. Nanti kita jelaskan perbedaan antara baligh dengan mumayyiz atau tamyiz. Ya. Terkadang kita belum paham di sini tamyiz dan baligh. Ya. Jadi diwajibkan terhadap kaum muslimin, kemudian dia yang orang yang baligh dan orang yang akil. Artinya tidak hilang akal. Dia orangnya sehat secara akal. Idza arada sholata wa ma fi hukmiha. Ya, apabila dia ingin melaksanakan sholat dan ingin melaksanakan hukum semisalnya. Contoh seperti ingin bertawaf atau memegang mushaf. Maka hendaklah seorang muslim, kemudian dia baligh dan dia berakal, wajib berwudu atasnya. Wa mata yajibu, dan kapan diwajibkan berwudu itu? Kapan diwajibkannya? Ya, nanti kan ikhwani fillah. Fa idza dakhala waktu shalah au arada al-insanu al-fi'la alladhi yushtaratu lahu al-wudu. Ya, kapan diwajibkannya berwudu? Apabila masuk waktu sholat. Jadi Pak, kalau seandainya hukumnya wajib, orang-orang yang tidak melaksanakannya, orang-orang yang tidak berwudu dan tidak sholat, berdosa. Mengerjakan yang wajib mendapatkan pahala. Meninggalkannya berdosa. Sudah meninggalkan hukum dari berwudu, kemudian meninggalkan sholat, double. Ya. Ketika masuk sholat maka wajib berwudu. Au arada al-insanu al-fi'la alladhi yushtaratu lahu al-wudu. Ya. Atau seseorang yang ingin melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu disyaratkan baginya untuk berwudu. Seperti tawaf dan memegang mushaf. Ketika seseorang ingin memegang mushaf, maka dia wajib berwudu. Dan ini ijma' para ulama. Pendapat yang rajih ya adalah memegang Al-Qur'an harus dengan bersuci. Tidak boleh kita dalam keadaan berhadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Contoh hadas kecil kemarin apa kita, Bapak? Kemarin. Contoh kita terkena hadas kecil. Keadaan orang yang terkena hadas kecil. Buang air kecil, buang air besar. Ini hadas kecil. Keadaan seorang yang berhadas kecil. Ada pun hadas besar, ya, hadas besar, ya, sebagaimana ibadah suami istri, ya, hadas besar. Keadaan seorang yang berhadas besar. Jadi ketika ingin memegang Al-Quran, atau kita ingin melaksanakan sholat atau tawaf, maka inilah waktu di mana orang-orang wajib berwudu. Ya, jangan sembarangan kita. Kalau seandainya kita belum berwudu, belum bersuci, jangan kita pegang mushaf. Ya. Kemudian ada khilaf antara bolehnya memegang dengan penghalang, ya, atau juga dikatakan tidak. Hanya khilaf di situ. Memegang Al-Quran yang ketika kita dalam keadaan berhadas, maka boleh dengan penghalang. Seperti kain dan semisalnya. Ya. Allahu a'lam. Yang terpenting ikhwani fillah, pendapat yang kuat adalah tatkala kita ingin memegang Quran, maka
hendaklah kita bersuci atau berwudu. Para jemaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, al-mas'alatu tsalis, asy-syurut. Syarat-syarat berwudu. Ya. Syarat-syarat berwudu di antaranya al-islam wal 'aqlu, berakal, wat tamyiz, ya, mumayyiz. Fala yasihhu minal kafir, ya, tidak sah bagi orang kafir. Walal majnun, dan tidak sah bagi orang yang hilang akalnya. Wala yakunu mu'tabiran minas saghir alladhi duna sini at-tamyiz. Ya. Dan juga tidak berlaku bagi anak yang belum tamyiz, mumayyiz. Baik, ikhwani fillah, sedikit ana jelaskan kepada kita semua, apa bedanya antara baligh dan mumayyiz atau tamyiz. Ya. Tamyiz diambil dari kata mayyaza yumayyizu, tamyizan, yang artinya membedakan. Ya. Jadi syarat untuk berwudu di antara tamyiz, yaitu seseorang anak yang dia sudah tamyiz, mumayyiz, artinya bisa membedakan. Apa yang bisa dibedakannya? Antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk. Dan para ulama, ya, mereka menyebutkan anak-anak masuk usia tamyiz itu ketika di umur 7 tahun. Maka hendaklah dia sudah berwudu, ajarkan berwudu. Ini tamyiz. Ya. Salah satu, ya, dalam Islam, ya, bab muamalah, jual beli, syaratnya adalah mumayyiz, tamyiz. Seorang anak itu dikatakan sah jual belinya apabila mencapai tamyiz. Dan tidak sah jual belinya apabila tidak tamyiz, atau dia tidak mumayyiz, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tidak bisa membedakan itu uang berapa. Ketika diajak ngobrol, ya, apakah anak tersebut bisa membalas kita, apakah sudah mengerti? Apabila tidak mengerti, mereka belum mengerti, maka ini belum dikatakan tamyiz. Dan ketika anak kita beli jajan, mereka belum tamyiz, maka jual belinya tidak sah. Sering nggak Pak kira-kira? Karena malas orang tuanya, anaknya pengen beli, udah beli aja anak sana ke kedai itu. Anaknya masih umur 4 tahun ini. Nggak tahu deh tuh uang berapa yang dipegangnya itu. Entah uang itu 4.000, 5.000, 10.000, disuruh emaknya dia beli. Ya, yang salah sini siapa? Orang tuanya. Karena nggak tahu. Ya, karena si anak belum tahu tuh uang berapa. Tapi kalau anak 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ya, tahu dia. Uang 100.000, dia mau beli apa, mengerti dia. Dan inilah yang dikatakan tamyiz. Ya. Adapun baligh, ya. Ikhwani fillah, adapun baligh, baligh ini secara umum para ulama menjelaskan ketika si anak, ya, rata-rata terjadi baligh ini ketika si anak mencapai usianya 15 tahun hitungan bulan Hijriah. 15 tahun. Ya. Apa dalilnya Ustaz? Perhatikan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau pernah menawarkan diri, ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut berperang. Perang apa itu? Perang Uhud. Saat itu umurnya masih 14 tahun. 14 tahun. Namun beliau tidak mengizinkannya. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan, ya, Ibnu Umar untuk ikut berperang. Karena umur masih 14 tahun. Kemudian dia menawarkan diri lagi pada perang Khandaq. Pada perang Khandaq. Saat itu usiaku 15 tahun,
dan Nabi SAW mengizinkanku untuk ikut berperang. Ya, ini salah satu menunjukkan bahwasanya seseorang baligh itu di antara kisaran antara 14-15 tahun. Tapi tidak semua ya ikhwani fillah ya. Kadang ada anak yang cepat dia. Ini kita bahas dengan laki-laki. Ya. Jadi ikhwani fillah, tanda-tanda orang baligh ya. Tanda-tanda anak itu baligh di antaranya ihtilam atau yahtalim. Karena yang pertama adalah ketika tidur dia mengeluarkan cairan yang dikatakan air mani. Ya, dia mengeluarkan mani dalam keadaan tidur. Kalau istilahnya itu kita sampaikan di sini bahwasanya itu mimpi basah. Ya. Namun ada nggak Ustaz orang yang tidak mimpi basah? Ada. Sampai umur 16 tahun tidak mimpi dia. Ya. Tapi rata-rata kebanyakan ya laki-laki itu ketika mengalami balik itu di umur 13, 14, 15 tahun. Mereka mengalami balik. Tumbuh dewasa. Ya. Jadi selama itu pula, selama anak tidak balik atau belum balik, maka sesuatu yang dikerjakannya itu belum berdosa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Rufi'al qalamu an thalatha, 'anil na'im hatta yastayqidh, wa 'anis sabi hatta yahtalim, wa 'anil majnun hatta ya'qil." Ya, diangkatlah pena dosa dari 3 golongan. Artinya tidak dicatat untuknya, tidak dicatat untuk 3 golongan ini ketika dia melakukan dosa. Siapakah mereka? Yang pertama, orang yang tidur hingga ia bangun. Orang yang tertidur hingga dia bangun. Jadi orang yang melakukan maksiat dalam keadaan tidur tidak dihitung dosa. Kalau mau maksiat ketika tidur aja, Pak. Pertanyaan, bisa nggak? Nggak bisa, mustahil. Mustahil seseorang itu berbuat dosa, ya, bermaksiat dalam keadaan tidur. Yang kedua, anak kecil hingga dia ihtilam, ya. Anak kecil atau anak yang tumbuh sampai dia ihtilam. Mimpi basah. Wa 'anil majnun hatta ya'qil. Dan orang yang ketiga adalah orang gila sampai ia berakal. Jadi orang yang gila, yang hari ini mereka mungkin terkena depresi, mereka tidak mengenal diri mereka, mereka yang jatuh sakit pikiran, maka tidak tercatat dosa baginya tatkala mereka melakukan dosa. Sampai dia berakal atau sembuh. Ya. Ikhwani rahimani rahimakumullahu jami'an. Jadi dapat kita simpulkan ikhwani fillah, yang dikatakan tadi tentang wajibnya, kepada siapa diwajibkan wudhu ini, orang yang baligh. Artinya orang yang sudah baligh, ya, beranjak 14 tahun, 15 tahun, maka dia wajib berwudhu. Kemudian syarat dari tamyiz, syarat dari berwudhu tadi di antaranya tamyiz, artinya ketika usia anak sudah mencapai hampir 7 tahun. Ya. Namun dijelaskan juga oleh Imam An-Nawawi rahimani wa rahimakumullah jami'an ikhwani fillah. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, tamyiz itu tidak mesti dibatasi pada usia tertentu. Akan tetapi usia tamyiz itu berbeda-beda sesuai dengan perkembangan pemahaman seorang anak. Ya. Jadi ketika anak umurnya 5 tahun, 6 tahun, namun pemahamannya, EQ-nya, ya, kecerdasannya bisa mengimbangi anak-anak umur 7 tahun dan dia mampu membedakan mana baik dan mana yang buruk, dia tahu, ya, maka sebagaimana kita bahas tadi, ikhwan fillah, maka jual belinya sah. Ya. Jadi Islam berakal dan tamyiz, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk.
Kemudian selanjutnya syarat dari wudu adalah an-niyah, yaitu niat. Innamal a'malu binniyat. Dan tidak disyariatkan untuk melafazkan niat. Ya, tidak disyariatkan untuk melafazkan niat. Karena kalau kita melihat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tidak kita dapatkan Nabi Muhammad SAW melafazkan niat. Karena niat itu adalah amalan hati. Ya, ikhwan ya. Contoh misalnya, Anda mau makan, ya, sudah tertanam niat mau makan. Maka dengan sendirinya Anda berjalan ke dapur, mengambil piring, ngambil nasi, ngambil lauk, makan. Benar apa ya? Ya. Haruskah saya atau Anda ketika ingin makan, sengaja aku mengambil piring untuk makan? Kan tidak. Ya, jadi tidak pernah dilapaskan oleh Nabi Muhammad SAW perkara niat. Ya. Ini termasuk dari syarat dari wudu, yaitu niat. Tidak mesti ada pelafazan dalam niat. Kemudian syarat dari wudu adalah al-ma'ut tuhur, air yang suci. Sebagaimana yang pernah kita bahas di pertemuan pada bab toharoh, ya, apa saja air-air suci itu sudah kita jelaskan. 7 sumber mata air yang suci yang boleh digunakan untuk bersuci, untuk membersihkan, untuk bertoharoh, untuk berwudu. Ya, ada air laut, ada air hujan, ada air sumur, mata air sungai, ya, embun, ya. Jadi air, ya. Kemudian kita mendapatkan air tersebut, maka kita boleh menggunakannya untuk bersuci. Sebaliknya ikhwani fillah, tatkala air tersebut tercampur dengan benda najis, sebagaimana pembahasan kita, ketika air tersebut tidak mencapai 2 kula, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci atau berwudu. Ya, ini sudah pembahasan kita sekitar 2 bulan yang lalu kalau tidak salah. Kemudian syarat untuk berwudu adalah izalatu ma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Ya, menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya air kepada kulit. Ya, menghilangkan gangguan yang menghalangi air untuk sampai ke kulit. Contoh seperti apa itu ikhwani fillah? Kattola'i al-azafir. Ya, sebagaimana atau seperti kutek, tahu kutek? Biasanya itu digunakan untuk oleh seorang wanita. Ya, kutek untuk kuku. Kemudian seseorang yang sengaja mentato dirinya sehingga tidak sampai wudu atau tidak bisa terkena oleh kulit, mati kulitnya. Ya, orang-orang yang sudah terlanjur bertato, kemudian dia bertaubat, ya, maka insya Allah ada keringanan untuknya. Akan tetapi kita yang tidak bertato jangan coba-coba bertato, ya, tidak sah nanti wudhu kita. Begitu juga dengan wanita yang memakai kutek tadi, ketika dia berwudhu dan tidak sampai kepada kulit dari kuku tersebut, maka wudhunya tidak sah. Kalau wudhu tidak sah, maka dia pun melaksanakan sholat tidak sah. La yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur. Tidak diterima Allah salat seseorang tanpa bersuci. Orang-orang yang hari ini memakai kutek, ya, tidak sampai air wudhu kepada kulit kukunya, maka wudhunya tidak sah dan ibadahnya juga tidak sah.
Maka perlu kita perhatikan ikhwan fillah. Ya. Kemudian di antara syarat dari berwudu istijmar atau istinja inda wujud sababihima lima taqaddam. Ya. Beristinja atau istijmar apabila ketika kita mendapati sebab-sebab kita harus beristinja atau beristijmar. Ya. Kemudian mualah. Al-mualah maksudnya adalah berkesinambungan. Tidak terputus. Jadi kalau ada seseorang yang dia berwudu putus-putus, Pak. Contoh misalnya, dia berwudu, tiba-tiba dipanggil sama temannya atau diajak cerita, berhenti dia. Masih pembasuhan wajah, berhenti dia. Cerita-cerita dia. Ya. Kemudian setelah ngomong panjang lebar 15 menit baru wudu kembali dia. Dilanjutkan tangan, kepala, kaki, ya. Maka tidak boleh. Ya. Salah satu syarat berwudu itu adalah al-muwalah, artinya berkesinambungan. Ketika kita mulai dari tangan, ya, maka kita akhiri sampai kaki. Jangan kita tunda dengan aktivitas yang lain. Kemudian selanjutnya tertib, ya, tertib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita jelaskan tadi, apabila kita ingin melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah. Wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian kaki sampai kaki. Ya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang terakhir, syarat dari berwudu adalah ghuslu jami'il a'dha'i al-wajib ghusluha. Ya. Membasuh seluruh anggota tubuh yang wajib dibasuh. Ada berapa Pak yang wajib dibasuh? Ada 4. Sebagaimana firman Allah tadi. Oh ya, mengusap 1 Pak ya. Maaf, afwan. Mengusap 1, membasuh 3. Dan inilah ya 4 anggota tubuh yang wajib kita siram air. Apa tadi itu? Wajah, tangan, kepala, kaki. Ya, di sini memang ada khilaf ulama. Ya, ada yang mengatakan kepala itu sunnah. Nanti kita jelaskan ya di pertemuan yang akan datang tentang tata cara wudhu. Di situ insya Allah nanti akan menjebarkan tentang pendapat dari berbagai mazhab. Insya Allah. Ya. Baik, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perlu kita ketahui ikhwani fillah bahwasanya syarat-syarat dari berwudu ini haruslah kita penuhi, haruslah kita jalankan. Apabila kita meninggalkannya, maka otomatis wudu kita tidak sah. Ya. Sebagaimana tadi poin yang sebelum terakhir tadi ada tertib. Ya. Kalau kita berwudu dengan tidak tertib, maka juga termasuk bisa mendatangkan ketidaksahan dalam berwudu. Contoh, misalnya kita mau wudu, kita basuh dulu kaki kita, kemudian wajah kita, kemudian dilanjutkan dengan tangan kita, kepala kita, selesai, kita mau sholat. Tidak bisa. Ya, maka ulama meletakkan salah satu syarat dari berwudu adalah tertib, sebagaimana firman Allah yang tadi kita sampaikan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk al-mas'alatul rabi'ah. Pembahasan yang keempat, furuduhu, ya, atau
wajibnya wudu. Wajib wudu itu apa saja? Al-awwal ghaslul wajhi bikamilihi liqaulihi ta'ala idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Yang pertama, ya, wajibnya wudu itu adalah membasuh wajah dengan sempurna. Membasuh wajah dengan sempurna. Mana yang dikatakan wajah? Ya, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, ya, wajah itu adalah kulit yang tidak ditumbuhi oleh rambut. Artinya, jambang ini menurut beliau ini tidak termasuk wajah. Beliau mengatakan bagian wajah itu hanya bagian-bagian yang tidak tumbuh rambut. Ya, namun ini pendapat yang lemah. Sebagaimana yang rajih ikhwani fillah, wajah itu adalah mencakup dari kepala, ya, batas rambut kepala kita mencakup seluruh jambang, ya, sampai ke dagu. Ini pendapat yang lebih kuat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum." Apabila hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian. Dan di antaranya al-madmadah wal intisaq, ya, berkumur-kumur dan berintisyaq. Li'annal famu wal anfu minal wajhi. Karena mulut dan hidung bagian dari wajah. Ya, bagian dari wajah. Biar nggak salah paham ikhwani fillah, ya, jadi yang dikatakan wajib wudu adalah membasuh wajah, ya. Adapun tadi madmadah tadi itu, kemudian intisyak, karena mulut dan hidung termasuk dari wajah ini, ya, ini hukumnya tidak wajib. Tidak wajib. Orang yang berkumur-kumur itu, kalau dia berwudu tanpa berkumur-kumur, sah nggak sholatnya? Sah nggak wudunya? Sah. Berkumur-kumur tidak wajib. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Muhammad ketika berwudu, beliau tamadmadah dan intisyak, memasukkan air ke dalam hidung. Ya. Atsani ghaslul yadaini ila al-marafaqain. Membasuh kedua tangan sampai siku. Ini wajib, bukan sunnah. Dari tangan hingga siku. Jangan kebalik, Pak, ya. Dari siku hingga tangan. Al-thalis mashur ra'si kullahu ma'al udhunaini liqaulihi ta'ala wamsahu biru'usikum. Yang ketiga, wajib dari wudu itu adalah mengusap kepala. Ya. Mengusap kepala ma'al udhunaini, ya, berbarengan dengan mengusap kedua telinga. Satu jalan itu. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu biru'usikum." Maka sapuhlah kepala kalian. Ya. Tentang perkara satu kali, ada yang sebagian ulama hanya sebagian kepala yang diusapnya, itu nanti kita bahas di tata cara wudu ikhwan insyaallah. Kemudian yang terakhir ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ghaslur rijlaini ilal ka'baini. Ya. Membasuh
kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ingat, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Tidak mesti sampai betis. Apalagi sampai lutut. Ya. Ada sebagian kaum muslimin ini tatkala dia berwudu, ya, dia tidak tahu mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Ya. Ketika dia berwudu, diangkatnya semua celananya sampai paha. Ya Pak ya. Ada sebagian itu, saya perhatikan. Baik bapak-bapak maupun anak-anak. Bapak-bapak pakai sarung dia, sampai paha dia. Ya, ketika dibasuhnya kakinya sampai betis, bahkan sampai dekat lutut. Padahal dalilnya apa? Wa arjulakum ilal ka'bain. Apa itu? Membasuh kaki sampai mata kaki, sampai situ. Ya, tidak mesti sampai betis, apalagi sampai lutut. Apalagi dia melakukan yang haram, apa itu? Menampakkan aurat. Ya. Kemudian ikhwani fillah yang terakhir, yang kelima, at-tartib. Ya. Tertib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat ke-6 tadi dengan tertib. Mulai dari wajah, kemudian tangan, kepala, kemudian dilanjutkan dengan kaki. Ya. Jadi Ustaz, kalau seandainya hanya 4 ini yang wajib, Ustaz, misalnya kita berwudu langsung wajah, tangan, kepala, kaki. Sah nggak Ustaz? Jawabannya sah. Ya. Akan tetapi, ya, kalau ada orang-orang semacam ini yang dia tidak melihat sunnah Nabi Muhammad SAW, dia tidak mengambil keutamaan sunnah mengikuti Nabi Muhammad SAW, dia termasuk orang-orang yang ghaflah, orang yang lalai. Melalaikan apa? Melalaikan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Saya pernah waktu remaja sholat, dia ada teman bertanya kepada saya, "Akhi, antum kalau sholat baca nggak doa iftitahnya?" Saya bilang baca. Nah, kalau seandainya kita nggak baca, boleh nggak? Boleh, karena iftitah itu termasuk dari sunnah, bukan rukun atau wajib ya sholat tadi. Ya. Jadi kalau seandainya saya sholat tanpa doa iftitah, gimana? Ya, antum termasuk orang yang ghaflah. Artinya antum tidak mengambil keutamaan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana doa iftitah Nabi Muhammad SAW itu banyak. Mulai dari Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Allahu akbar kabira. Alhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Banyak doa iftitahnya. Ya. Jadi orang-orang yang hari ini mereka mengerjakan sesuatu yang mereka sengaja meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, mereka termasuk orang-orang ghaflah. Ya. Tasahul, mereka bermudah-mudah. Ya. Dengan dalil ini, Ustaz, berarti hanya 4 anggota tubuh yang wajib kita bersihkan atau kita basuh. Boleh, sah. Akan tetapi kita termasuk orang yang ghaflah, lalai akan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, al-muwalah. Yang keenam al-muwalah, yaitu berkesinambungan. Ya. Penulis kitab ini meletakkan salah satu wajib dari wudu adalah berkesinambungan. Ini wajib. Jangan diputus-putus. Ya. Sebagaimana kita sudah memulai untuk membasuh tangan, ya, mencuci tangan, maka kita akhiri dengan membasuh kaki sampai mata kaki. Baik. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah ba'da adzan kita buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya bisa antum tulis dari kertas
atau boleh langsung silakan tafadhol ya. Kita jeda dulu dengan azan ya. Insyaallah setelah azan kita lanjutkan sedikit, kemudian nanti kita salat berjamaah diakhirkan. Barakallahu fikum. Baik, ikhwani fillah, kita lanjutkan sedikit ya. Jadi kesimpulan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an pada malam hari ini ya, tentang syarat dari wudu, diantaranya Islam ya, dia beragama Islam dan bukan kafir, kemudian dia berakal, tidak gila, kemudian dia tamyiz. Artinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian di antara syarat dari wudu adalah niat. Ya, sebagaimana niat ini harus kita niatkan ikhwani fillah. Jangan sampai tatkala kita melaksanakan ibadah tanpa niat. Ya, tanpa niat. Maka niat itu harus kita timbulkan dalam hati kita. Ketika kita ingin berwudu, maka niatkan untuk berwudu. Ya, kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, kemudian kita patuh tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita niatkan untuk ibadah kepada Allah agar kiranya ya kita mendapatkan
keberkahan ataupun pahala dari apa yang kita niatkan. Kemudian yang ketiga ada al-ma'ut tuhur, yaitu air yang suci. Ya. Jangan kita menggunakan air yang kita tidak tahu apakah air itu suci atau tidak. Harus cari tahu dulu, ya. Kemudian izalatu ma yamna. Sesuatu apa menghilangkan sesuatu yang menghalangi jalannya air kepada kulit. Ya. Misal ada lilin yang tertempel di tangan kita, lilin itu tidak bisa air lewat atau menyerap ya ke kulit kita. Dia akan terhalang oleh lilin. Bagaimana juga kutek ya. Dan ini sering digunakan oleh para wanita. Jadi kalau seandainya ada saudari-saudari kita yang menggunakan kutek yang hal itu dapat menghalangi jalannya air untuk membasahi kukunya, maka nasihatin. Ya, setelah kukunya itu panjang dipotong, jangan dipakai lagi bilang. Ya. Kemudian istijmar dan istinja ketika kita mendapati keadaan kita buang air kecil atau buang air besar, maka hendaklah kita beristinja dulu, beristijmar apabila kita dari buang hajat. Kemudian di antara syaratnya adalah mualah, yaitu berkesinambungan, kemudian tertib dan membasuh yang wajib dari anggota tubuh yang wajib dibasuh. Kemudian di antara furud atau wajibnya wudu adalah membasuh wajah seluruhnya, ya. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian kita membasuh atau kita menyapu kepala sampai telinga, ya, termasuk di antara telinga. Kemudian membasuh kedua kaki sampai ka'bain atau mata kaki. Kemudian kita tertib ketika berwudu, tidak lompat sana lompat sini. Kemudian yang terakhir mualah, yaitu berkesinambungan. Ini khonifillah poin pada malam hari ini, ya, insya Allah bermanfaat untuk kita. Kita catat, kemudian kita amalkan, ya, kita ajarkan kepada anak kita. Kalau bisa, ya, nasihat anak pada kita semua, kalau bisa, ketika kita ingin meraih keutamaan pahala ini, kita langsung ajarkan kepada anak kita. Jangan sampai orang lain mengajarkan anak kita. Ya, ini saran ikhwan fillah. Kalau seandainya ada keutamaan yang bisa kita raih, ya, maka ambil keutamaan itu. Apa itu? Mengajarkan anak membaca Al-Fatihah, mengajarkan anak berwudu, mengajarkan anak apalagi bersedekah. Jangan kita tidak mengajarkan agama, kita capek bekerja, orang lain yang mendapatkan keutamaan itu. Sangat disayangkan. Maka dari kita, agar hal itu bisa menjadi jariah kita. Karena bayangkan ikhwanifillah, tatkala anak kita ajarkan surah Al-Fatihah saja, Pak. Ya, surah Al-Fatihah. Kita udah belajar nih. Belajar tajwid, belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian kita tidak berikan kesempatan orang lain. Kita yang mengajarkan langsung anak kita Al-Fatihah. Dan kita berharap kepada Allah pahala. Berharap kepada Allah keridhaannya. Wajah Allah. Maka ini menjadi amal jariah untuk kita. Sebagaimana ayat ini akan terus dia ulangi di dalam sholatnya, ya. Jadi begitu juga dengan wudu ini, khwanifillah. Kalau ada kesempatan kita untuk mengajarkan anak kita, mengajarkan istri-istri kita, maka ambil fadilah itu sebelum orang lain yang mengambilnya. Ya, jangan kita berpikiran seorang ayah itu hanya mencari nafkah untuk urusan agama anakku, aku letakkan di pondok, aku letakkan di sekolah agama ini. Ya, kalau memang bisa kita mengambil peran untuk mengajarkan anak, kenapa tidak? Ya, untuk menjadi amal jariah kita. Ya, baik ikhwani, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum ala istima'ikum. Ya, syukran jazilan atas perhatian antum. Kita buka sesi pertanyaan. Ya, kita buka
Silakan siapa yang ingin bertanya, boleh pembahasan yang telah lewat juga boleh. Baik, silakan Pak. Hmm? Nah, baik, barakallahu fikum. Ustaz, apabila kita sakit, kemudian kita tidak mampu menggunakan air tersebut karena dingin, kan gitu. Ada kisah, ikhwani fillah, dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tatkala itu memerangi satu kaum dan dia baru masuk Islam, diangkat menjadi panglima perang, menjadi komandan perang, dan di antara orang-orang yang mengikuti perang tersebut adalah sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar, Umar. Siapa sahabat ini? Amru, Amru bin As. Ya, kalau tidak salah Nas, Amru bin As. Beliau pada waktu itu diperintahkan Allah untuk memimpin perang suatu kaum. Ya, dan memang pada waktu itu musim dingin. Musim dingin itu Pak, ya kalau dari bahasa teman-teman anak itu, kalau memang seandainya kita ingin menghangatkan diri kita, macam sarung ataupun pakaian, didudukin dulu Pak, biar panas biar dingin, biar hangat. Jadi saking dinginnya, musim dingin di sana. Sehingga ketika ya mereka berjalan sampailah malam hari, mereka bermalam buat kemah di situ. Ya Amr bin As ini ya qadarullah mimpi dia. Mimpi ihtilam, mimpi basah. Yang mana ketika sudah mimpi basah, maka keadaan Amr bin As ini adalah keadaan dia dalam keadaan hadas besar dan wajib mandi. Namun dia tidak mandi. Ya, dia bertayamum. Kemudian hal ini dilakukan oleh Umar bin Khattab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena keadaannya memang dia tidak bisa untuk mandi, maka dia pertama bertayamum, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan dia. Ini adalah dalil bahwasanya bolehnya kita tidak menggunakan air kalau memang kita dalam keadaan tidak bisa menyentuh air. Oke, ini satu poin. Kemudian Ustaz, apakah boleh kita rebus air tersebut? Boleh. Pertanyaannya, ikhwanillah, ketika air itu mentah, dingin, kita rebus, apakah dia menjadi najis? Tidak, dia nggak berubah menjadi najis, maka tetap boleh menggunakan air tersebut. Ya, terkecuali air tersebut baru kita masak, tiba-tiba jatuh kotoran cicak. Ya, maka tidak boleh. Jadi ikhwanillah, dalam keadaan kita junub pun, kalau kita tidak mampu menggunakan air, maka kita boleh menggunakan bertayamum. Karena ada mudaratnya pada waktu itu. Kalau seandainya Amr bin As dia tetap mandi, dikhawatirkan dia jatuh sakit. Dan pemimpin perang tidak boleh sakit. Ya, kalau sakit, bagaimana dengan anggota-anggotanya? Maka dia mengambil langkah untuk bertayamum. Dan ketika dilaporkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah membenarkan itu. Ya, ini rukhsah bagi kita. Tapi jangan pula lah tatkala kita zaman sekarang ini dingin nggak bisa kena air, ya kan? Lagi sakit nggak bisa kena air, kita tayamum. Cara yang Bapak lakukan tadi benar. Kita panaskan airnya. Kalau tadi kan keadaannya perang, tidak ada api kan? Kemudian diperintahkan oleh Amr bin As untuk tidak membuat api. Karena kalau seandainya dibuat api, maka musuh akan nampak. Ya, tapi keadaan sekarang banyak cara-caranya. Ada sakhan, pemanas air, yang mana kita bisa memanaskan air apabila air tersebut dingin. Ya, jadi kalau kita sakit, boleh kita menggunakan air yang direbus. Kita hangatkan air itu. Yang terpenting dia tidak tercampur dengan benda najis. Baik, barakallahu fikum. Ada lagi ikhwanillah?
Nah, tafadhol. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak kita apa hukumnya? Baik. Terkait bolehkah kita melaksanakan sholat zuhur, Pak? Namun kita sholat Jumat, atau kita nggak sholat Jumat, tapi kita sholat zuhur, bagaimana keadaan safar gitu? Gimana mas soalnya nih Pak? Yang persoalannya sudah sholat Jumat, Hmm? tapi sholat zuhur lagi. Ya. Sebenarnya kalau seandainya kita sudah melaksanakan sholat Jumat, maka tidak ada lagi sholat zuhur. Ya, saya ulangi Pak. Kalau di hari Jumat, maka tiada sholat zuhur, melainkan sholat Jumat. Adapun sholat zuhur ini dikerjakan oleh satu, para wanita. Ustaz, ada nggak para ulama yang menjelaskan bolehnya sholat wanita itu sholat Jumat? Ada Pak, ada ulama. Tapi pendapat yang kuat, yang roji, yang memang benar adalah wanita itu melaksanakan sholat zuhur. Ya, itu yang pertama. Kemudian orang yang boleh melaksanakan sholat zuhur, siapa itu? Orang yang bersafar. Karena tidak ada baginya untuk sholat Jumat. Mungkin ketika kita bersafar di waktu Jumat, pas sholat Jumat, ya maka kita sholat zuhur. Ya. Adapun dia sudah sholat Jumat, dia melakukan sholat zuhur, ya Allahu a'lam Pak. Ya insya Allah nanti kita akan cari hukumnya. Kalau menjelaskan hukumnya, Pak saya nggak pernah langsung bilang hukumnya bagaimana. Yang jelas ini bukan tuntunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentang hukum ini tidak boleh kita sembarangan mengucapkan hukumnya. Insya Allah nanti saya akan berujuk kepada pendapat ulama. Ya, yang jelas memang Pak tidak ada sholat zuhur di hari Jumat bagi laki-laki yang dia tidak safar. Dan sholat zuhur itu bagi orang yang safar boleh, atau seorang wanita. Ya, itu Pak ya. Baik. Barakallahu fikum. Naam. 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 Anjuran untuk berwudu tatkala kita tidur dalam keadaan nyenyak. Dan posisinya itu adalah ketika telentang atau berbaring. Adapun tertidur ketika duduk, maka para ulama, ya, dan ini pendapat yang kuat yang saya ambil adalah pendapat yang kuat, yang roji saja, maka tidak mesti kita berwudu. Kalau hanya sekedar kita terduduk telayang sedikit tidak masalah. Akan tetapi kalau kita terduduk tapi kita nyenyak tidurnya, nah ini termasuk orang yang sudah hilang akal. Hilang akal. Maka dia harus berwudu. Ya. Tapi kalau sekedar ngantuk, memang bisa gitu Pak, datang setan itu. Jumat ya kan, lagi khutbah Jumat atau lagi ceramah, ngantuk kita. Ya. Kalau tidurnya tidak nyenyak, dia tidak sandaran, dia tidak berbaring, maka dia tidak mesti berwudu kembali. Akan tetapi, kalau yang saya sebutkan tadi, dia berbaring, kemudian dia sandaran, sehingga membuat dia pulas, maka ini wajib berwudu, karena wudunya sudah batal. Nah, tidak masalah, tidak masalah. Iya, bahkan suatu ketika Rasulullah ketika berkhutbah, karena suatu waktu itu salah seorang jamaah itu bangkit kemudian memotong pembicaraan Rasulullah SAW atau khutbahnya Rasulullah SAW untuk meminta hujan. Karena pada waktu itu musim kemarau berkepanjangan, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk meminta hujan, dan itu tidak mengapa. Kalau kita izin kita ngambil wudhu tidak mengapa. Yang dilarang itu adalah kita mengingatkan orang lain. Juga kita bisa dikatakan kita ghaflah, lalai. Ya, kita memain-mainkan jari-jari kita, membunyi-bunyikannya. Ya, atau kita memainkan batu-batu. Kalau zaman dulu kata Rasulullah memainkan batu-batu yang ada di sekitaran kita. Termasuklah kalau kita berfokus kepada kuku kita. Mungkin karena sebagian orang tuh
Kalau sudah berkhutbah, dia nyongkel-nyongkel kuku. Nah, ini yang dilarang. Ya, itu dilarang. Itu sama juga dengan yang dilarang Rasulullah. Orang-orang bermain-main batu, ya, beraktivitas dengan hal-hal seperti itu tidak boleh. Dia bermain-main dengan jenggotnya. Intinya dia bermain-main, Pak. Ya, dia tidak fokus dengan khutbah itu, maka itu yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita ingin buang hajat, kita ingin berwudu, ya, maka silahkan tafadhol. Dan kita tidak termasuk orang yang apa namanya, termasuk orang yang lalai dalam sholat Jumat. Ya, jadi Pak, orang-orang yang menyela-nyela jarinya, kemudian membunyi-bunyikan tangan-tangannya, main-main sekitarannya, apalagi sambil ngobrol, maka sia-sialah sholat Jumatnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia beraktivitas ketika khutbah sedang berlangsung. Untuk beraktivitas, untuk mendiamkan orang saja itu tidak sudah cukup untuk menghilangkan keberkahan Jumat itu. Diam kamu. Ya. Makanya orang yang pintar, tatkala dia ingin ke masjid, dia tahu anaknya ini bakal ribut, ya, maka tinggalkan anak itu di rumah. Ini lebih baik untuk kita. Akan tetapi kalau memang anak kita sudah bisa untuk ditinggalkan di masjid, tidak ribut dia, maka silakan tafadhol. Ya, hari ini kan Pak, kita disibukkan, ya, dengan anak-anak yang hari ini orang tua tidak memberikan tuntunan agama kepada mereka, sehingga tatkala mereka masuk ke dalam masjid, mereka main. Kalau dilarang, ya, sholat Jumat kita berantakan, kan gitu Pak ya. Nggak fokus kita, nggak berantakan. Inilah makanya perlu kita mendidik anak kita, ya, ketika sampai rumah Allah, maka kita ingatkan kepada dia dari rumah, jangan nakal, sholat yang khusyuk, jangan ribut, agar orang lain tidak terganggu. Kalau dia mengganggu orang lain, siapa yang berdosa? Kita yang membawa, Pak. Kita yang berdosa. Kita yang telah membawa sesuatu yang dapat mengganggu orang khusyuk dalam sholatnya. Makanya lebih baik kita meninggalkan anak kita yang memang anak itu belum bisa dibawa ke masjid. Akan tetapi kalau memang sudah bisa dibawa ke masjid, silakan monggo. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya atau dengar statement orang-orang di luar sana, jangan marahi anak-anak ketika sholat, biarkan mereka main-main di masjid. Biarkan mereka main-main di masjid. Kalau nggak mereka yang mengisi, siapa lagi? Nah, seperti itu konsepnya, Pak. Memang benar, mereka adalah calon generasi yang dapat menggantikan kita nantinya. Akan tetapi, perlu kita pahami, ya, ketika sang anak itu mengganggu, itu tidak boleh. Harus kita tinggalkan. Ya. Jadi mudarat bagi orang lain, Pak, ya. Saya tinggal di perumahan Johor tuh, Pak. Karena di situ orang-orangnya, jamaahnya lebih kepada cinta habaib. Iya, Pak, cinta habaib. Jadi anak tuh, Pak, ketika sholat, saya sudah hampir setengah tahun lah saya situ. Masya Allah ribut kali, Pak. Nggak tenang saya khusyuk. Nggak khusyuk saya dalam sholat. Ribut kali. Sudah tunjang-tunjangan, pukul-pukulan, ribut. Dan tidak ada yang menasihati itu. Ya. Ustaz kenapa nggak nasihatin? Mudaratnya lebih tinggi. Iya Pak ya. Kalau kita nasihatin, kita yang bergaduh sama orang tuanya. Dan tapi Pak, ya ini Allah alam, mungkin ini kejadian untuk beberapa orang saja. Tapi kalau orang kita yang kita bawa anak ini sudah nggak nakal misalnya. Ada ikhwan kita bawa anak dia. Anak itu diam aja. Akan tetapi mungkin suatu ketika dia mungkin mengeluarkan suara. Dimarahi Pak. Nanti jangan bawa lagi anaknya ya. Nggak tengoknya anak mereka tuh paling ribut. Di masjid anak seperti itu. Ikhwanifillah. Ya, jadi serba salah. Mau dinasihatin, mudaratnya lebih besar. Kenapa? Karena orang tuanya membiarkan itu. Otomatis mereka punya konsep, punya mindset bahwasanya biarkan anak bermain di masjid. Tidak peduli mereka apakah anak tersebut mengganggu atau tidak. Yang penting mereka tuh di masjid. Itu salah konsepnya. Ya. Biarkan mereka di masjid apabila mereka sudah tamyiz, bisa membedakan
mana yang baik, mana yang buruk, atau dia bisa memang kita kasih tahu dia ngerti. Itu Pak. Ya. Anak saya Pak 3, rapat. Umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kalau saya bawa paling besar Pak, 4 tahun. Kalau udah ngerti Pak. Jangan ribut nak ya, iya. Tapi kalau yang 3 tahun, 2 tahun Pak, pernah saya bawa. Ya Allah. Pernah saya bawa. Saya nasihatin. Sekali saya bawa. Dia jalan ke tempat imam Pak. Dan setelahnya saya ditegur. Ya kan gitu. Memang salah saya. Ya, jadi kita ternyata anak itu ketika di rumah nampaknya diam gitu kan. Ketika dibawa rupanya lasa. Ya, jadi jangan sampai kita bawa Pak. Kalau memang anak itu lasa, jangan dibawa. Tapi kalau memang dia mampu untuk kita bimbing, maka silakan tafadhol. Ya, barakallahu fikum ikhwani fillah. Mudah-mudahan bermanfaat dan ana mohon maaf atas segala kekurangan dan apabila ada ucapan ana yang salah, ana mohon maaf dan hanya kepada Allah ampun. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.